Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Baik, hari ini kita berbicara kembali mengenai negara hukum dan HAM, tapi dari sisi korupsi. Nah, kita lihat pengertian korupsi itu apa. Kita lihat di sini ini menurut KPK di 2011, sesuatu yang busuk, rusak, memakai kekuasaan untuk kepentingan pribadi itu yang dikatakan korupsi, apapun itu. Cara-caranya begitu, kalau itu curang, itu rusak, busuk, nah itu apalagi untuk digunakan untuk kepentingan pribadi itu adalah sebuah korupsi. Aksi perbuatan busuk untuk penyelewengan negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi itu juga korupsi. Mengambil uang negara, mengambil uang perusahaan begitu ya, yang bukan diperuntukkan untuk kita, itu adalah sebuah korupsi. Nah, ini dikatakan koruptor. Jadi orang yang korupsi itu dikatakan koruptor. Orang yang menyelewengkan atau menggelapkan uang negara ataupun perusahaan. Nah, tipe korupsi itu ada banyak, teman-teman. Salah satunya menurut Syed Hussein adalah korupsi transaktif. Adanya kesepakatan timbal balik kedua belah pihak dengan berusaha mencapai keuntungan untuk kedua belah pihak. Jadi ada janjiannya gitu. Jadi kalau saya ngambil ini nanti aku dapat apa, begitu kan. Kemudian korupsi memeras, korupsi invensif, korupsi kekerabatan. Nah, ini adalah tipe-tipe korupsi. Kemudian ada korupsi defensif, korupsi otogenik, dan korupsi dukungan. Tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain. Jadi misalnya kalau aku ini nanti aku dukung kamu, itu nanti dapat apa begitu ya. Itu secara langsung adalah korupsi tentang korupsi, teman-teman. Kemudian kita lihat faktor penyebab dan bentuk korupsi. Faktornya apa? Nah, faktor secara internal atau dalam diri individu ini biasanya karena ketamakan, kelemahan moral, gaya hidup yang terlalu mewah. Hati-hati teman-teman, karena gaya hidup saja menyebabkan seseorang menjadi gengsi. Ketika gengsi, maka akan timbul niat untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Nah, ini salah satunya yang bisa menjadi penyebab jadi korupsi. Kemudian faktor sosial, dorongan dari lingkungan sekitar keluarga ataupun kerabat. Misalnya kita bekerja nih di satu perusahaan, kemudian karena keluarga kita ini loh punya mobil gitu ya, kita nggak punya, gimana caranya kita mendapatkan uang yang langsung banyak begitu ya untuk membeli hal tersebut ya, kita ngambil dari uang perusahaan atau uang negara. Ini tidak boleh juga ya dilakukan. Kemudian ada juga faktor eksternal, ini dari luar individu. Sikap masyarakat terhadap korupsi, faktor ekonomi, faktor politis, faktor organisasi. Nah, kemudian kita lihat bentuk korupsi. Bentuk korupsi dari KPK ini saya mengambil juga masih sama di tahun 2006. Bentuknya ini sangat merugikan, kerugian keuangan negara. Jadi untuk memperkaya diri sendiri ini sangat merugikan ya. Suap menyuap itu juga bentuknya. Penggelapan dalam jabatan ini atau ASN, kalau dulu PNS, ini ASN ini juga biasanya dalam hal tersebut, oh nanti kalau aku mau jadi pegawai negeri ini berarti aku harus bayar kamu ya. Nah, ini salah satunya. Pemerasan, kemudian perbuatan curang, ini sangat tidak dianjurkan. Dampaknya apa ya teman-teman kira-kira? Pasti nggak enak kalau dampaknya. Secara ekonomi bisa menurunkan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, menurunkan pendapatan negara. Tentu saja kalau kita korupsi uang negara pasti salah satunya yang mendampak negatif adalah negara. Kemudian meningkatnya hutang negara. Kenapa kok meningkat? Karena tidak ada hasilnya tadi, misalkan kita bayar pajak nih kan. Kita bayar pajak, kita kasih ke negara, kemudian negara kita di uang negara kita ini diambil sama koruptor. Nah, dari mana negara bisa membangun infrastruktur yang bagus, kemudian memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, kan uangnya diambil oleh si koruptor tersebut. Ini yang meningkatkan hutang negara. Jadi terpaksa kita berhutang ke negara lain. Ini sangat tidak diharapkan ya. Kemudian
runtuhnya otoritas pemerintah juga, matinya etika sosial politik juga. Jadi tidak ada yang percaya dengan pemerintah ataupun dengan politik yang ada di situ. Nah, pada politik dan demokrasi munculnya pemimpin korup gitu kan. Karena korupsi terus jadi muncul dan tidak pernah terputus. Hancurnya kedaulatan rakyat ini akhirnya akan seperti ini. Rakyat akan tercerai-berai. Nah, strateginya adalah pembentukan lembaga independen korupsi, kemudian memperbaiki kinerja lembaga peradilan, polisi, jaksa, pengadilan, dan LP ini harus bekerja sama. Kemudian selanjutnya pembuatan instrumen hukum, kerjasama internasional, dan monitoring dan evaluasi ini penting. Kemudian apa peran teman-teman di sini? Nah, perannya adalah motor penggerak dengan tampil di garda depan. Bukan berarti harus demo ya, tetapi ada banyak hal. Keterlibatannya di 4 wilayah. Lingkungan keluarga, lingkungan kampus, masyarakat sekitar, tingkat lokal, dan nasional. Mungkin bisa saja di tingkat keluarga ini mengingatkan hal-hal yang sederhana saja. Mengingatkan tidak mengambil hak pejalan kaki, tidak menggunakan barang bajakan, itu dia salah satunya menanyakan penghasilan orang tua. Bapak mohon maaf berapa pendapatannya mungkin loh yang tadinya misalnya 5 juta kok bisa jadi 10 juta itu 5 jutanya dapat dari mana gitu kan. Karena bagaimanapun uang ketika digunakan untuk keluarga apabila tidak halal ini akan menyebabkan ketidakberkahan di keluarga tersebut ya. Jadi harus berhati-hati. Oke teman-teman, cukup sekian slide dari saya, pemaparan dari saya tentang negara hukum dan HAM. Semoga berkenan dan bermanfaat bagi teman-teman. Silahkan untuk bertanya. Seperti biasa sebutkan nama dan NIM. Dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.